Jerk.indo nama Instagramnya. Ini brand baru yang mencoba untuk bertarung di kancah sneakers Indonesia. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rivo Risman. Di video kali ini unboxing sebuah brand pendatang baru yang mereka baru mengeluarkan satu sepatu, dan ini adalah sepatu yang paling baru mereka, dan mereka tidak mengambil konsep vulcanizan, tapi mereka mengambil konsep yaitu sepatu running. Ini dia dari Tangerang, yaitu Jerk ya, artinya apa ya? Jarak kalau tempat saya itu daun yang diucek-ucek ini ono busane coy, bisa digawe kora-kora itu cuci piring ya. Untuk boxnya sendiri kalau menurut saya sih sebenarnya ya harusnya bisa di-upgrade gitu ya, entah desain grafisnya atau apalah ya, dari bahannya sendiri, karena mengingat untuk sepatu ini itu langsung saya sampaikan untuk harganya ya. Harganya kalau nggak salah ada 300 berapa gitu, tapi ini di harga launchingnya itu harganya jadi Rp299.000 atau gampangnya adalah Rp300.000. Jadi menurut saya untuk boxnya sebenarnya masih bisa di-upgrade lah. Jerk ya, harusnya bisa. Dan kemudian di sini nama sepatunya adalah Jerk Prefix 43, size panjangnya adalah 28,3 cm. Tapi ini nggak kegedean banget coy, karena sepatu ini udah beberapa kali saya pakai ya. Oke, yang kita dapatkan adalah ini cukup melimpah stiker. Stiker ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini bukan stiker, sorry saya lupa. Ini adalah hang tag-nya ya. Dan kemudian ada ucapan terima kasih Jerk, kemudian terima kasih, suatu kehormatan bagi kami untuk bisa melayani kamu, kepercayaan yang diberikan akan selalu kami jaga dan terus kami jadikan motivasi untuk selalu berkembang. Mantap. Papernya polos ya. Dan kemudian ini dia sepatunya nih ya, sepatu yang Jerk rilis yang kedua kalau nggak salah. Sepatu yang pertama itu ya kurang lebih hampir seperti ini, tapi ada corak-coraknya kemonya ya, atau military gitu. Ini dia Jerk, namanya saya lupa, Jerk Prefix ya, Jerk Prefix. Oke, ini dia sepatunya. Yang perlu saya notice pertama kali untuk brand ini ketika saya pakai beberapa waktu yang lalu coy, ini sepatu ringan banget, beneran ringan banget. Nantilah untuk detail-detailnya setelah ini saya sampaikan ya. Tapi yang pasti kalau menurut saya ya, dengan harga yang hampir 300-an ribu rupiah, harusnya ini bisa lebih di-develop lagi untuk masalah desain. Desain seperti ini oke. Desain seperti ini itu gampang banget dipadu-padankan dengan macam outfit apapun, sekalipun kita pakai celana skinny, kayak cargo, kayak celana pendek, kayak ini masih masuk banget coy menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ini lebih dipermainkan lagi untuk masalah detail, ini bakalan lebih oke lagi coy, karena mengingat harganya hampir 300-an ribu rupiah. Bukan berarti nggak worth it ya. Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya kan ya, lebih dikulik lagi untuk masalah desainnya, biar bisa bertarung di kancah sneakers yang semakin memanas ini coy. Oke, untuk detailnya sendiri di bagian upper ini ada dua material. Yang pertama adalah yang hitam, ini kayak jaring-jaring, ini adalah menggunakan bahan knit, tapi di sini yang cukup menyenangkan bagi saya. Tapi kembali lagi, ini masalah nyaman nggak nyamannya orang itu kan beda ya coy. Saya sendiri adalah tipe orang yang nyaman pakai knit yang nggak ngegrip. Dalam artian apa? Kan ada beberapa tipe knit. Salah satu knit yang sering dipakai yaitu adalah ketika kaki kita diem, nggak ada pergerakan ya, itu biasanya kalau bahan sepatu knit itu bakal ngegrip banget, bakalan kayak ngegigit banget, jadi sakit gitu. Jadi biasanya sepatu dengan bahan knit itu adalah sepatu yang harusnya dipakai gerak terus, karena kalau dia nggak gerak dia akan ngegrip dan membuat sepatu jadi sakit. Tapi kalau dipakai itu bakalan enak banget gitu aja. Tapi untuk jenis knit yang ada di sepatu ini nggak ngegigit ya, jadi kalau misalkan kaki kita diem, kaki kita gerak, itu rasanya sama persis. Dan kemudian di sini ada beberapa detail sweatnya. Ini ada satu gini di bagian lace guardnya juga, dan untuk talinya sendiri ini menggunakan round lace ya, dan ini atau gampangnya adalah tali yang bulat-bulat gitu coy. Dan kemudian di bagian tangnya sini ini ada Jerk, dan kemudian di sini ada pull tabnya sini, dan kemudian di sini ada bahan sweat lagi gitu. Nah, ini adalah poin yang saya katakan tadi ya, nggak ada salahnya kalau misalkan lebih dikulik lagi untuk masalah desain bagian upper misalkan. Dan yang paling penting adalah ini bagian sole. Ini sole-nya kalau misalkan teman-teman lihat seolah-olah kan kayak berlubang-lubang gitu. Enggak coy, ini sole-nya menggunakan full pylon ya. Bacanya apa sih pylon tuh ya? Pylon. Ada orang yang ngomongnya pylon, ada orang yang ngomongnya pylon. Karena aku wong Jawa, ilatku wong Jawa, terus kebiasaan ngomong Jawa, ngomongin pilonnya lah. Ini
konsepnya seperti 4D-nya si Adidas ya. Sayang banget gitu ya, sayang banget kalau menurut saya sendiri ya. Harusnya kan bisa pakai outsole yang lainnya, kan banyak banget kan jenis outsole pilon-pilon gitu cuy. Tapi yang saya demen di sini yaitu ini nggak full pilon semuanya. Di bagian outsole-nya, di bagian telapaknya ini masih ada bahan TPR-nya. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman yang pernah nonton saya ketika bahas sepatu-sepatu yang menggunakan sole pilon, yang sering saya katakan bahwa saya kurang begitu demen dengan sepatu yang full pilon karena akan cepet terkikis coy. Nah di sini di bagian telapaknya ada bahan TPR. TPR itu adalah thermoplastic rubber. Jadi yang membuat sepatu ini nggak gampang terkikis kalau misalkan kita pakai ya. Jadi akan menambah durability atau keawetan dari sebuah sepatu itu kalau menurut saya ya. Dan kemudian untuk liningnya sendiri ya udah ya knit juga ya pastinya. Dan untuk insole-nya sendiri harusnya tipe sepatu running seperti ini harusnya flat. Oh ini sayangnya insole-nya nggak bisa dilepas, tapi ini bisa dilepas ya, dan insole-nya adalah flat. Ini bener banget. Dan untuk sizingnya di sini 43 28,3 cm, tapi ketika saya pakai ini pas banget karena mungkin di bagian depannya sini adalah bahan knit dan kemudian agak meruncing. Jadi apa ya, ketika saya pakai ini pas banget ya, meskipun panjang kaki saya adalah 27,8 27,9 cm. Jadi ketika saya pakai 43 ini 28,3 cm ini pas banget coy. Jadi bisa saya katakan untuk sizingnya adalah true to size. Oke, kemudian untuk masalah kerapian, salah satu kelemahan sepatu dengan konstruksi kapsul adalah biasanya hampir sama dengan sepatu konstruksi vulcanized, yaitu ada sisa-sisa lem biasanya di bagian sole ke uppernya. Ini lumayan kelihatan coy. Oke, kemudian untuk masalah pengalaman pemakaian, beberapa kali udah saya pakai sepatu ini dan seperti yang saya katakan di awal, sepatu ini ringan banget coy. Bahkan bisa saya katakan saya seperti nggak pakai sepatu karena beneran ringan banget dan enak banget dipakai ya. Jadi untuk masalah kenyamanan saya sama sekali nggak ada masalah. Ini sepatu yang bener-bener enak banget dibuat daily beater, dibuat aktivitas, dibuat kerja, dibuat olahraga ringan loh ya, bukan berat ya. Menurut saya ini oke banget. Cuma sayang di masalah desain, kalau menurut saya sih alangkah baiknya dan nggak ada salahnya kalau misalkan lebih dikulik lagi, biar apa ya, dari brand Jark ini bisa punya karakter lagi gitu. Jadi kalau misalkan ini brand baru dan kemudian mau bertarung ya harusnya kan punya pembeda atau gampangnya punya karakternya lah ya. Jadi orang tahu, oh ini adalah sepatu Jark ya. Kalau misalkan kita bicara karakternya kenyamanan ya, semua sepatu pasti berebut masalah kenyamanan. Tapi kan yang perlu diperhatikan adalah ketika dilihat oleh sekilas mata, sekelebat mata, ketika orang melihat set, oh itu adalah sepatu Jark, itu yang paling penting. Nomor 2 baru kenyamanan. Meskipun pada dasarnya hakikatnya kenyamanan untuk sebuah sepatu adalah nomor 1. Tapi coy, nyaman nggak nyaman tuh bergantung pada anatomi kaki kalian masing-masing. Belum tentu sepatu yang saya katakan nyaman bagi teman-teman semuanya ketika dipakai juga nyaman. Beda coy, karena tipe kaki kita juga beda. Ono sing jeber, ono sing sempit, ono sing sikile wapi, ono sing sikile geliur-geliur gak karu-karuan, gawede ombo jempole. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, itu tadi beberapa plus minus dari sepatu Jark ini. Sekali lagi ini di launching harganya jadi Rp299.000 dengan size-nya lumayan beragam banget. Untuk link pembeliannya saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Segitu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang sudah ngekop sepatu dari Jark ini, baik seri yang pertama, seri yang kemo-kemoan, militeri-militarian, atau yang kedua ini sudah kalian kop. Mungkin teman-teman ada informasi atau pendapat lain yang belum saya sampaikan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman semuanya, tetap dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nadif Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time.